Satu sukacita buat kita karena kita boleh kembali ke tempat ini. Kita boleh memuji Tuhan dan kemudian kita boleh menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Dan saya akan membawa tema pada pagi hari ini adalah, boleh ditampilkan PPT saya? Ya. Oke. Ya. Saya akan membawakan tentang kesetiaan yang membebaskan. Kesetiaan yang membebaskan. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari terakhir ini, ya, di mana dunia sedang menyambut suatu berita, ya, di mana berita itu adalah sebuah secerca harapan, di mana pada tanggal 9 Oktober, beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Kamis, Israel dan Palestina itu akhirnya menyetujui untuk mereka melakukan gencatan senjata. Di mana kedua belah pihak ini setuju untuk mereka tidak lagi berperang, untuk tidak lagi bertempur, tidak tembak-tembakan lagi. Dan mereka menyetujui untuk mereka membebaskan para tawanan yang sudah mereka tangkap selama ini. Berbulan-bulan sudah mereka tahan, baik yang ada di Israel, baik yang ada di Palestina. Mereka setuju untuk mereka kembalikan orang-orang yang harusnya mereka kembali ke negara mereka. Seperti kita lihat Bapak Ibu Saudara, terjadinya perang antara Israel dan Palestina. Ini kalau dihitung itu sudah selama 2 tahun Bapak Ibu Saudara. Dan cukup lama. Ya. Jadi para tahanan, para tawanan yang ditangkap selama ini, mereka berada di ruangan yang cukup sempit. Mereka di mana di situ ada tahanan seorang ayah, ada anak-anak juga bahkan Bapak Ibu Saudara, ada ibu-ibu juga yang mereka tahan, ya. Dan mereka sekarang boleh dikembalikan ke keluarga mereka dan mereka sekarang bertemu dengan keluarganya. Dan media internasional menulis bahwa Israel freeing hundreds of Palestinian prisoners. Artinya, di mana Israel melepaskan ratusan orang yang sudah mereka tangkap selama ini. Ya, mereka membebaskan orang-orang yang sudah mereka tangkap selama ini. Dan pihak lain, Palestina dan Hamas dan Gaza, Gaza juga mereka setuju untuk mereka melepaskan para tahanan yang sudah mereka tangkap juga selama ini. Artinya, antara kedua negara ini sudah membiarkan para tahanan untuk lepas. Kalau kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya, di mana ketika mereka ditahan di dalam satu penjara, kalau saya bisa lihat atau saya bisa gambarkan, mereka sedang berada di dalam ruangan yang cukup gelap, ya. Mereka berada di ruangan yang jauh dari sinar matahari bahkan dari antara mereka berpikir, apakah aku masih bisa hidup besok? Apakah aku masih ada sampai besok? Karena mereka bisa dikatakan Bapak Ibu Saudara menderita berbulan-bulan. Saya juga tidak tahu apakah mereka dikasih makan di sana. Tapi yang jelas, ketika di tanggal 9 Oktober, Israel dan Palestina bersepakat untuk mereka melakukan gencatan senjata. Ya. Di mana mereka juga melepaskan para tawanan. Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya sekedar peristiwa politik, tapi ini berbicara tentang di mana manusia itu mengalami pembebasan di dalam hidupnya. Ya. Tentang bagaimana seseorang yang sudah lama terkurung di dalam penjara, di dalam gelap, di dalam penderitaan, tapi kemudian mereka tiba-tiba keluar dari penjara itu dan mereka boleh melihat cahaya pengharapan. Mereka boleh melihat mereka boleh bertemu dengan keluarganya, mereka berbahagia kembali Bapak Ibu Saudara. Dan mereka merasakan yang namanya arti kata free, bebas. Akhirnya aku bebas. Kalau saya juga lihat ada berita di video di mana Palestina mengurung satu tentara Israel yang sudah cukup kurus kering. Ya. Saya pasti gambarkan itu gak dikasih makan Bapak Ibu Saudara. Jadi begitu menderitanya. Dan sekarang mereka sudah bebas.
Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, next. Ya, pada dasarnya kebebasan atau kemerdekaan adalah harapan dari semua orang. Pada dasarnya kebebasan atau kemerdekaan adalah harapan bagi semua orang. Siapa yang di sini tidak mau bebas? Ya. Siapa yang di sini tidak mau merdeka? Tentu saya yakin Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, pasti kita mau mengalami yang namanya kebebasan. Kita mau mengalami yang namanya kemerdekaan. Ya. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, realitanya ya, di dalam kehidupan sehari-hari seringkali orang tidak benar-benar menghargai kebebasan itu. Orang tidak benar-benar menghargai kebebasan yang Tuhan sudah kasih kepada mereka. Justru mereka menjerumuskan diri mereka dengan sengaja masuk ke dalam suatu penjara, masuk dalam satu keterikatan. Mereka sengaja masuk di dalam sebuah belenggu, dan itu adalah di mana mereka tidak menghargai kebebasan. Ya. Saya juga pernah mengalami itu Bapak Ibu Saudara, di mana saya menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya, kebebasan yang Tuhan sudah berikan kepada saya, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada saya. Ya. Keterikatan seperti apa? Ya. Keterikatan seperti pinjaman online, keterikatan di dalam judi online, keterikatan di masa lalu. Kita dengan sengaja masuk ke sana dan kita tidak bisa keluar dari penjara itu. Ya. Dan hal ini sama seperti terjadi di mana di mana beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara ada seekor beruang hitam, ya, di mana dia disampaikan di dalam salah satu stasiun TV NBC News, ya, dikatakan di sana bahwa beruang ini dengan sengaja masuk ke kebun binatang. Dia dari luar Bapak Ibu Saudara, bukan dari dalam kandang. Tetapi dia masuk ke dalam kandang dengan sengaja, dan dia memilih untuk tetap tinggal di kandang. Kenapa? Karena dia merasa makanan di sana enak. Saya diberi makan di sana, ya. Dan dia memilih untuk terperangkap di dalam sebuah kandang. Dan pada umumnya di mana-mana binatang itu mau keluar untuk bebas. Tapi beda dengan beruang ini. Ya, dia biarkan dirinya terkurung dan dia menikmati makanan yang ada. Dan itu sering terjadi Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita sengaja untuk menjerumuskan diri kita ke dalam keterikatan-keterikatan yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Ya. Ya, kita dengan sengaja untuk kita masuk dan itu merugikan diri kita sendiri. Di mana seharusnya sebaliknya kita harus mensyukuri kebebasan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Tapi sayangnya kita masuk dengan sengaja di dalam sebuah perangkap yang kita tidak tahu apa di dalam sana. Ya. Mungkin kita sudah pernah melakukannya, kita masuk lagi. Kita sudah pernah melakukannya, kita masuk lagi, dan kita tidak pernah kembali untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Pertanyaannya, apakah ada harapan bagi orang yang mengalami keterikatan? Apakah ada harapan bagi orang yang mengalami sesuatu yang membelenggu dirinya? Hari ini saya mau menyampaikan kabar baik Bapak Ibu Saudara. Di sini kita akan bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu sangat besar atas hidup kita. Di mana Tuhan bersedia mengulurkan tangannya untuk menolong kehidupan kita ketika kita di dalam penjara hidup. Penjara dosa yang terus membelenggu hidup kita. Ya. Dan kemerdekaan ini yang Tuhan sudah janjikan juga kepada bangsa Yehuda pada saat itu. Di mana mereka mengalami pembuangan di Babel. Dan itu dituliskan di dalam Mazmur 107 ayat 10 sampai 16. Dan kemerdekaan yang Tuhan sampaikan tadi, ini juga berlaku untuk kita Bapak Ibu Saudara. Kebebasan ini, itu juga Tuhan sudah janjikan bagi kita semua. Karena kita sangat membutuhkan kasih setia Tuhan. Mari kita baca di dalam Mazmur 107 ayat 10 sampai 16. Saya bacakan untuk kita semua.
Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam belenggu besi yang menyiksa, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Ayat 12, ditaklukkannya hati mereka dalam kesusahan, mereka tersandung tetapi tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia menyelamatkan mereka dari kesusahan mereka. Di ayat 14 berkata, Ia membawa mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan Ia mematahkan belenggu-belenggu mereka. Ayat 15, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 16, sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ayat ini Bapak Ibu Saudara sedang menjelaskan di mana pada saat itu bangsa Yehuda sedang mengalami pembuangan di Babel, ya. Karena ketidaksetiaan mereka terhadap Tuhan. Karena mereka melanggar perintah Tuhan, makanya mereka mengalami yang namanya pembuangan di Babel, ya. Yang dimana mereka sedang mengkhianati Allah yang sudah membawa mereka keluar dari bangsa Mesir dan kemudian masuk ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan sudah janjikan bagi mereka pada saat itu. Sementara para nabi juga sudah mengingatkan mereka, hei bangsa Yehuda, hei, sudah jangan menyembah berhala lagi. Tuhan sudah perintahkan kepada saya untuk kita kembali kepada Tuhan. Kita tidak boleh lagi masuk ke lubang yang sama. Kita tidak boleh lagi masuk ke kesalahan yang sama. Tapi para nabi mengingatkan untuk mereka kembali. Arahkan kembali pandanganmu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan pada akhirnya seperti yang Tuhan sudah ingatkan melalui para nabinya, ya, Tuhan mengutus tentara para Babel untuk menyerang bangsa Yehuda, untuk menghancurkan kota Yerusalem, ya. Dan di mana mereka setelah dihancurkan, para bangsa Yehuda, mereka dipanggil, maksudnya mereka dibawa ke negeri Babel untuk menjadi tahanan di sana, untuk menjadi budak di sana, akibat ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, ya. Tetapi karena kasih setia Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang sifatnya untuk selama-lamanya, sehingga walaupun umatnya tidak setia sama Tuhan, tapi Tuhan tetap setia kepada umatnya, ya. Jadi kesetiaan yang Tuhan yang tidak mengabaikan umatnya dan tidak melupakan janji-janjinya, seperti yang Tuhan sudah janjikan kepada Raja Daud, di mana Raja Daud mendapatkan janji Tuhan untuk mereka akan memerintah untuk bangsa Israel, bangsa Yehuda. Dan janji tersebut ditulis di dalam 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 16. Dan kemudian ketika mereka membaca Mazmur 107 ayat 10 sampai 16 ini, mereka ingat kasih setia Tuhan. Mereka sadar akan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan ketika mereka keluar dari bangsa Mesir. Tuhan sudah menyertai mereka sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, ya. Di sini kita diingatkan, di tengah masa yang sukar, satu hal yang paling penting adalah kita harus ingat kasih setia Tuhan. Khotbah ini yang sudah disampaikan Om Andrew minggu lalu, dia sampaikan bahwa untuk kita mengalami kebebasan, kita harus mengingat kasih setia Tuhan, mengingat apa yang Tuhan sudah pernah lakukan selama ini. Perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ada sampai hari ini, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak sadar, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, ya. Dan di dalam Mazmur 107 ayat 10 sampai 16 ini kita akan melihat bagaimana kasih setia Tuhan itu dapat membebaskan kita. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita keluar dari perangkap dosa. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita terbebas
dari belenggu yang selama ini mengikat kehidupan kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, apa yang sekarang saudara gumuli. Mungkin ada sesuatu yang mengikat saudara sampai hari ini. Mungkin masa lalu. Ya, seperti saya bilang tadi, mungkin ada pinjaman online juga. Ya, gali lubang tutup lubang. Kalaupun ada yang keterikatan di dalam judi online. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau lepas dari keterikatan itu, saya ada 3 langkah bagaimana kita bisa mengalami kebebasan. Ya, berdasarkan Mazmur 107 ayat 10 sampai 16. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadari akar penyebab secara tepat. Saya ulangi. Langkah-langkah untuk kita mengalami kemerdekaan adalah kita harus menyadari akar penyebab secara tepat. Next. Ini dibicarakan di dalam Mazmur 107 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan untuk kita semua. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam belenggu besi yang menyiksa, ayat yang ke-11. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Ayat yang ke-12, ditaklukkannya hati mereka dalam kesusahan, mereka tersandung tetapi tidak ada yang menolong mereka. Di ayat ini sedang menjelaskan bahwa tentang keadaan dari orang yang sedang terkurung di dalam sebuah penjara, Bapak Ibu Saudara. Kalau di ayat 10 tadi dijelaskan bahwa mereka diumpamakan seperti orang yang terkurung, ya, di dalam belenggu yang menyiksa mereka. Dan di ayat 12 diumpamakan mereka seperti orang yang hatinya ditaklukkan di dalam kesusahan dan mereka tersandung dan tidak ada yang menolong. Suatu keadaan yang cukup memprihatinkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Beberapa bulan yang lalu, boleh next? Ya. Seperti yang saya pernah sampaikan, mungkin saya pernah saksikan Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya satu kali pergi ke Jakarta, ya. Saya mau berlibur ke sana. Jadi satu kali saya juga main ke tempat pacar saya, ya, pacar saya. Di mana pacar saya juga mau berkunjung ke tempat kakeknya pada saat itu. Jadi kami di dalam mobil itu ada saya, ada kokonya pacar saya, dan kemudian ada adiknya dan ada mamahnya. Jadi di dalam mobil itu kami ada 5 orang. Satu kali ketika kami pergi ke tempat kakeknya pacar saya, kami berbincang-bincang di sana, kami ngobrol-ngobrol, ya, dan akhirnya kami memutuskan untuk pulang malam saat itu. Ya. Dan jalan yang kami lalui, kami melewati perdesaan yang cukup sepi dan itu jauh dari pemukiman, Bapak Ibu Saudara. Jauh dari pemukiman. Satu kali singkat cerita, ketika kami pulang, tiba-tiba ada tikus yang keluar dari jok depan mobil kami. Ya, kalau dia keluar dan dia mengejutkan koko pacar saya yang tadi sedang menyetir mobil, karena dia kebetulan takut tikus, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena dia takut tikus, dia langsung refleks, banting setir ke kiri. Dan di depan kami kebetulan ada motor, yang dimana motor itu sekeluarga, di atasnya ada papahnya yang sedang membawa motor, anaknya depan belakang, istrinya di belakang. Ya, jadi mereka berempat satu motor. Oh, hebat juga ya. Oh, jadi satu kali karena dia kaget, dia banting setir ke kiri. Pup. Dah, akhirnya kami terguling di dalam parit yang kedalamannya cukup 2 meter tingginya. Ya. Dan ini kondisi mobil yang saat itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, kebetulan tidak ada asuransi, jadi kita harus menanggungnya sendiri dan kita menanggung orang yang kita senggol dari belakang karena dia jatuh juga. Karena ketika kami banting setir, dia kesenggol depan kami. Dan puji Tuhan mereka tidak terlalu parah dan kami ganti rugi karena kami menabraknya. Dan karena yang saya bisa sampaikan tadi, karena jalan yang sepi, ya, tidak banyak orang berlalu lalang di sana dan jauh dari pemukiman, kami harus menunggu pertolongan kurang lebih setengah jam, Bapak Ibu Saudara. Kami sudah kebalik-kebalik, ya,
Kami kebalik-balik Bapak Ibu Saudara. Saya bisa hitung, itu mungkin kami 3 kali putaran saat itu. Ya. Dan oh ya. Ya, ini oke. Ya, jadi karena kami sudah terguling, kami tidak bisa bergerak. Kami ini saya mungkin kayaknya kesenggol apa kursi dan saya ngerasa ini sakit bagian sini. Pacar saya sudah luka-luka dan teman orang tua mama dari pacar saya juga kokonya juga udah pada luka. Akhirnya kami harus menunggu setengah jam, bahkan 40 menit saat itu. Kami menunggu pertolongan dan akhirnya ada orang yang menolong kami dan menarik kami dari jurang itu, ya. Karena kami pada saat itu hujan Bapak Ibu Saudara, untuk kami naik itu susah sekali karena licin tanahnya. Karena kami lewat perdesaan, licin. Dan akhirnya kami ditolong sana Bapak Ibu Saudara, tapi kami harus menunggu pertolongan. Ya, ini sama juga Bapak Ibu Saudara yang sedang dialami bangsa Yehuda, di mana di mana mereka pada saat itu sedang mengalami suatu hal yang membuat mereka tertindas dan mereka tidak berdaya dan mereka membutuhkan pertolongan pada saat itu. Ya. Dan saat itu Tuhan tidak langsung menolongnya. Kenapa? Mereka mengalami keadaan yang cukup memprihatinkan. Karena di ayat 11 dijelaskan bahwa karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan mereka menista nasihat yang sudah disampaikan para nabi kepada mereka. Ya. Perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, tidak semua boleh next. Ya, saya mau sampaikan, tidak semua kesukaran yang kita alami adalah karena kita telah melanggar perintah Allah. Tidak semua masalah yang terjadi, yang kita alami adalah karena kita telah melanggar perintah Allah. Kenapa saya tekankan ini? Karena banyak orang menganggap bahwa ketika ada masalah datang, ketika ada perkara datang, kesukaran yang datang, itu semua karena Tuhan. Salah Tuhan. Semua menuduh Tuhan. Dikit-dikit Tuhan. Dikit-dikit Tuhan. Kesenggol batu juga, aduh Tuhan. Pasti karena Tuhan nih. Semua dikit-dikit Tuhan. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, kadang Tuhan mengizinkan kesukaran terjadi, masalah terjadi untuk menguji kesetiaan kita. Supaya Tuhan bisa melihat kesetiaan kita. Contohnya siapa di dalam Alkitab? Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel pada saat itu. Di mana pemimpinnya adalah Raja Nebukadnezar. Dia dimasukkan mereka di dalam perapian. Mereka mengalami kesukaran yang mungkin tidak pernah terjadi dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka mentaati apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup mereka. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Sementara Raja Nebukadnezar meminta mereka untuk menyembah raja itu, tetapi mereka memilih untuk menyembah Tuhan. Mereka memilih untuk setia kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan izinkan kesukaran terjadi, kalau Tuhan izinkan masalah terjadi, jangan-jangan Tuhan lagi melihat kesetiaanmu. Jangan-jangan Tuhan lagi lihat sampai mana kamu setia kepadaku. Ya. Namun di sisi lain Bapak Ibu Saudara, memang tidak jarang orang mengalami kesukaran karena mereka telah melupakan Tuhan. Hanya saja di tengah kesukaran tersebut, kita kadangkala tidak menyadari apa yang menjadi akar penyebab kenapa kita mengalami kesukaran. Seperti poin pertama tadi yang saya sampaikan. Kalau kita mau keluar dari masalah, kebebasan, kita harus tahu dulu ini masalahnya apa. Kesukaran ini terjadi karena apa? Apakah karena aku sudah melupakan Tuhan selama ini? Apakah karena aku sudah tidak mengandalkan Tuhan selama ini? Apa Tuhan sedang menguji imanmu? Menguji kesetiaanmu? Hari ini kita perlu cross check apa yang Tuhan sedang melakukan dalam hidup kita semua Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena ketika kita tidak menyadari kesalahan kita sendiri,
itu akan membahayakan diri kita. Dan di ayat 10-12 mengatakan, supaya mereka menyadari akar persoalan yang mereka alami, yaitu pemberontakan dari perintah Tuhan. Pemberontakan itu tidak terlepas dari kecongkakan dari diri manusia, Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan, pemberontakan itu tidak terlepas dari kecongkakan diri manusia. Ya, karena kecongkakan itulah akar dari berbagai persoalan yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya. Dan parahnya Bapak Ibu Saudara, ini parahnya ya. Pada umumnya, orang congkak itu tidak akan menyadari bahwa dirinya adalah congkak. Ya. Saya mau sampaikan, orang congkak, orang yang tinggi hati, kadangkala tidak menyadari dirinya sedang bermasalah. Dirinya sedang congkak, dirinya sedang tinggi hati. Hari ini kita diingatkan untuk kita lihat, Tuhan, hari ini aku congkak gak ya? Hari ini aku sombong gak ya? Hari ini aku tinggi hati gak ya? Ya, supaya kita tahu, supaya kita bisa lepas dari kebebasan masalah yang sedang membelenggu hidup kita. Orang yang mau mengalami kemerdekaan, orang yang mau mengalami kebebasan, harus menyadari akar persoalannya. Kalau saudara mau keluar, harus tahu akar persoalannya, sehingga kita bisa mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Yang kedua, langkah-langkah next. Ya, langkah-langkah kita untuk mengalami kemerdekaan adalah yang kedua, kita harus mencari pertolongan ke alamat yang tepat. Mencari pertolongan ke alamat yang tepat. Hal ini next dituliskan di dalam Mazmur 107 ayat 13-14. Saya bacakan untuk kita semua. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia menyelamatkan mereka dari kesusahan mereka, dan Ia membawa mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan Ia mematahkan belenggu mereka. Kalau di ayat 12 yang sudah kita baca tadi, bahwa dikatakan di sana ketika mereka mengalami penindasan, tidak ada yang menolong mereka, tidak ada yang bisa membantu mereka. Tetapi di ayat 13 kita mau lihat bahwa Tuhan menolong mereka. Tuhan menyelamatkan mereka dari kesusahan. Kenapa? Ya. Karena Tuhan itulah adalah alamat yang tepat bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan adalah alamat yang tepat untuk kita bisa bebas dari masalah yang membelenggu hidup kita. Hal ini juga yang terjadi kepada seorang yang cukup terkenal next, yang bernama Steve Jobs. Saya yakin kita di sini sudah kenal lah, ya. Mungkin dia tidak kenal kita, tapi kita kenal, tahu dia siapa. Steve Jobs ini adalah pendiri Apple, ya, pendiri brand Apple, dan dia memiliki perusahaan teknologi yang cukup mengubah dunia pada saat itu. Dan di usia muda dia disebut miliarder, dan dia dihormati, bahkan dia dikagumi oleh seluruh dunia. Bahkan pejabat-pejabat yang ada di dunia ini. Bahkan orang menjuluki dia akan tahu masa yang akan datang, apa yang akan terjadi. Steve Jobs tahu. Namun di tahun 2003, Jobs ini diagnosis menderita kanker pankreas. Ya. Di 2003 dia mengalami kanker pankreas, dan dokter berkata bahwa jenis kanker ini sebenarnya masih bisa ditangani. Artinya masih bisa dioperasi kalau dia segera mau melakukan operasi. Tapi kira-kira Bapak Ibu Saudara, apa yang dia lakukan setelah dia mendengar kabar dari dokter tersebut? Ya. Karena dia merasa dia pintar, dia merasa dengan caranya dia dapat menyembuhkan dirinya sendiri, bahkan dia mencari obat-obat herbal dari tempat lain. Ya. Akhirnya dia menolak apa yang disampaikan dokter itu. Saya pikir dokter itu lebih tahu apa yang terjadi oleh Steve Jobs. Tapi nyatanya Steve Jobs menolak apa yang disampaikan oleh dokter. Ya, dia ngerasa dia sudah hebat. Ya, 9 bulan dia melewati penderitaan kanker pankreas ini. Ya,
keadaannya semakin memburuk, dia semakin sakit, ya, semakin sakit, dan akhirnya mau tidak mau dia harus dioperasi. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, ketika dia dioperasi, waktunya sudah terlambat. Ya. Sudah terlambat, udah nggak ada waktunya, ya. Dan dia harus meninggal dunia karena penyakitnya itu. Ya. Dia harus meninggal dunia. Ya. Dan di dalam biografi resminya, ya, dia menuliskan, ini kata-kata yang dia tuliskan terakhir Bapak Ibu Saudara. Dia berkata seperti ini. Aku mengaku menyesal karena menunda pengobatan medis. Dia mengaku bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Karena dia tidak datang ke alamat yang tepat. Ketika dia datang tapi dia malah pergi. Itu salah satu hal yang cukup mengherankan Bapak Ibu Saudara. Dan ini sama juga dengan kehidupan kita. Kalau seringkali kita mencari jalan kita sendiri. Kita seringkali mengandalkan diri kita sendiri. Bahkan kita mencari orang pintar. Ya. Tapi nggak pintar-pintar banget sebenarnya. Ya. Tapi kita memutuskan untuk pergi ke sana. Supaya kita bebas dari masalah kita. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara. Itu adalah alamat yang salah. Itu adalah alamat yang salah. Alamat yang tepat nanti saya bagikan ya Bapak Ibu Saudara. Ya, saya kasih nanti alamat yang tepat. Ini saya mau sampaikan. Alamat yang tepat adalah datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Ya. Saya nggak tahu jalan apa di surga di sana, jalan surga nomor 41 saya nggak tahu. Yang jelas ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan sedang mendengar doa-doamu. Ya. Next, alamat yang tepat adalah ketika kita meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Alamat yang tepat ketika kita meminta pertolongan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, Allah tidak cuma mendengar apa yang menjadi seruanmu. Allah tidak cuma mendengar apa yang menjadi doa-doamu, tapi Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Ya. Dia bersedia mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan. Ya. Karena itu adalah alamat yang tepat, tidak salah. Ya. Yang ketiga, untuk kita mengalami kemerdekaan, langkah ketiga adalah kita harus menanggapi pertolongan yang diterima dengan tepat. Kita harus menanggapi pertolongan yang diterima dengan, yang saya maksud di sini adalah kita sebagai orang percaya harus menanggapi pertolongan Tuhan dengan rasa syukur. Kita harus melakukan dengan rasa syukur. Kita tidak melakukan lagi kesalahan yang sama, tidak melakukan pelanggaran yang sama, tetapi kita terus mengucap syukur. Dan ini dituliskan di dalam Mazmur 107 ayat 15-16 berkata bahwa biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Kata kasih setia yang dituliskan di dalam ayat 15 tadi, di dalam bahasa Ibrani, next, yang artinya adalah hese. Dalam bahasa Indonesia, kesetiaan Tuhan dalam kasih terhadap umatnya, di mana kasih setia yang tidak tergantung pada sikap dan perilaku kita. Untuk kita menanggapi pertolongan yang Tuhan sudah lakukan adalah kita harus menanggapinya dengan rasa syukur. Bukan lagi bersungut-sungut, tetapi benar-benar mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya undang tim mimbar untuk maju ke depan. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar ya, bagaimana kita harus terlepas dari belenggu yang mengikat kita, dari masalah yang mengikat kita. Mungkin saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami, apa yang mengikat Bapak Ibu Saudara. Apakah pinjaman online, apakah judi online, ataukah masa lalu yang terikat, diingatkan oleh masa lalu. Tapi saya hari ini mau sampaikan bahwa kalau engkau mau bebas, kalau Anda mau bebas, lakukan 3 langkah tadi. Yang pertama adalah
menyadari ke akar penyebab secara tepat. Yang kedua, kita harus mencari pertolongan ke alamat yang tepat. Yang ketiga, menanggapi pertolongan yang Tuhan sudah berikan dengan tepat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini. Kita mau mengingat kasih Tuhan. Kita mengingat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Karena anugerahnya kita ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus.